Assalamualaikum, jumpa kembali dalam acara Bincang Samara lagi, bincang santai bersama Salon Amira dan Langkah Sinergi. Hari ini seperti biasa saya ditemani oleh dua narasumber yaitu Mbak Retno dan Bunda Reni dari Langkah Sinergi. Hari ini kita akan berbincang tentang anak tidak membutuhkan ibu yang sempurna. Sangat menarik kan topiknya? Yuk kita simak topik berikut ini. Sebenarnya yang dianggap sebagai seorang ibu yang sempurna itu seperti apa ya? Apakah ada hal-hal tertentu yang kemudian menyebabkan atau menjadikan seorang ibu itu mendapat predikat ibu yang sempurna? Oke, baik. Kalau bicara tentang sempurna, biasanya adalah sesuatu itu ideal, ya, tidak salah, sesuai dengan tuntutan. Entah itu tuntutan dari keluarga besar atau tuntutan dari pasangan, atau merasa harus tidak ada salah di depan anak, ya. Itu yang sering berkembang terhadap ibu yang dikatakan sempurna. Seperti kita pahami bersama, sesuai dengan tugas ibu, biasanya ke arah sana sih. Ibu kan tugasnya mengasuh, mendidik, kemudian juga dalam mengatur rumah tangga atau juga melayani suami. Nah, dalam tuntutan ibu sempurna itu diharapkan bisa mengasuh dengan baik, gitu kan. Kemudian juga melayani suami juga dengan sepenuhnya. Apa yang dibutuhkan oleh anak, apa yang dibutuhkan oleh suami harus bisa dipenuhi oleh ibu gitu. Tapi kan kondisinya tidak semua ibu mampu memenuhi semua apa yang dibutuhkan anak atau suami. Ya, memang ternyata tugas seorang ibu tuh berat juga ya, harus sempurna di mata suami, di mata anak-anak, bahkan mungkin di mata tetangga juga ya, seorang ibu harus tampil sempurna. Nah, Bunda Reto, seandainya seorang ibu itu tidak bisa atau merasa aduh saya nih nggak sempurna ya, itu kemudian apa yang kira-kira bisa terjadi? Ya, mungkin ibu akan merasa seperti kayak rendah diri dan muncul bisa jadi cemas atau khawatir gitu kan, sehingga berdampak pada bagaimana juga dia mengasuh anak atau melayani suami, begitu Mbak Yuni. Ternyata dampaknya lumayan besar juga ya, dan bisa serius juga ya. Ya. Seringnya sebetulnya benar yang disampaikan oleh Mbak Retno ya. Ada rasa bersalah utamanya ketika menganggap dirinya tidak sempurna sebagai seorang ibu. Dan dampak kepengasuhannya itu adalah karena rasa bersalah, kadang-kadang ibu memenuhi hal-hal yang sebetulnya tidak harus dilakukan pada anaknya. Misalnya pada usia anaknya sebetulnya sudah harus pada tahap tugas kemandirian gitu. Namun karena merasa bersalah gitu ya, banyak bantuan yang diberikan yang harusnya tidak diberikan ya. Kemudian juga ada juga rasa khawatir yang berlebihan gitu, sehingga banyak melarang pada kegiatan-kegiatan yang harusnya anaknya diberikan kesempatan untuk mencoba. Dan yang nggak kalah juga kena pengaruh sebetulnya pasangan ya Mbak Retno ya. Iya. Kadang-kadang karena merasa tadi ada cemasnya gitu ya, jadi lebih mudah marah, lebih peka, lebih sulit membangun relasi yang sehat atau nyaman buat pasangan. Dampaknya bisa sejauh itu, Bu. Ya, mungkin juga sedikit ya nambahin terhadap pasangan itu, jadi kadang mudah curiga, kurang berpikir positif, ya kan, ujung-ujungnya adalah kepercayaan. Ya, sehingga ujungnya ketika sudah sulit percaya, maka ya komunikasinya akan semakin tidak nyaman satu sama lain. Ya, jadi kalau sekarang kita melihat nih di sekolah kan suka ada anak-anak yang terlalu dibantu oleh orang tuanya, terutama ibunya barangkali. Ternyata itu adalah akibat dari si ibu yang merasa dirinya tidak sempurna, sehingga dia harus membantu anaknya, overprotective tadi barangkali ya. Kemudian kepada pasangan juga curiga tadi seperti itu. Nah, kalau kondisi ini sudah terjadi, berarti kan ini sebuah masalah ya, dan sebuah masalah itu pasti kita harus berusaha mencari jalan keluar. Nah, itu bagaimana Mbak Retno untuk jalan keluarnya? Kalau seorang ibu tuh sudah didera rasa bersalah, aduh saya nih nggak sempurna, saya tuh di mata suami begini, di mata anak-anak begini, itu bagaimana untuk mengembalikan rasa percaya diri si ibu?
Iya, yang pertama pasti kita harus mengenali diri dengan baik, bahwa masing-masing diri itu kan punya kelebihan tapi juga pasti punya kekurangan. Yang kemudian saat kita berinteraksi gitu ya dengan anak, dengan suami, ya apa yang kita mampu aja sampaikan. Kalau kita tidak mampu gitu. Ya, kalau aku mungkin nambahinnya begini, kalau dari yang dijelaskan Mbak Retno itu, sebagai ibu tuh kita perlu mengenal diri kita gitu ya, kekuatan kita apa, dan kita pasti manusia tuh kan ada kekuatan dan kekurangan. Selama kekurangan itu bisa kita pelajari, kita perbaiki, ayo kita terus belajar menjadi seorang ibu, karena prinsipnya sebetulnya menjadi seorang ibu itu perlu belajar sepanjang hayat. Nah, satu lagi yang mungkin Mbak kita sering temuin ya, penerimaan ya, acceptance terhadap diri gitu, bahwa nggak apa-apa, kadang-kadang kita mungkin belum bisa, belum ideal, belum tepat, tapi kan itu bisa kita pelajari, atau kalaupun kita ada kesalahan ketika berperan masih bisa diperbaiki gitu. Sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri gitu. Dan satu hal mungkin yang menarik gitu, bahwa ketika emosi kita positif ya, seperti yang sering mungkin di masyarakat terdengar gitu ya, bahwa ternyata ibu bahagia itu lebih dibutuhkan oleh anak. Setuju nggak Mbak? Ibu Iya. yang bahagia tuh. Iya, ibu yang bahagia sehingga dia akan bisa lebih optimal gitu ya dalam mengasuh atau mungkin melayani suami. Dan yang pasti juga kita menurunkan ekspektasi ya. Nah, iya. Ya, supaya harapan kita terhadap anak dan mungkin suami juga kita harus sesuaikan dengan memang kondisi mereka masing-masing gitu, supaya mungkin kita tidak merasa bersalah, tidak merasa nggak berhasil ketika mungkin harapan kita tidak bisa dipenuhi oleh anak atau suami gitu ya. Yang saya pelajari ya, bahwa ternyata menjadi ibu bahagia itu lebih dibutuhkan ya oleh pasangan maupun anak-anak ketimbang menjadi ibu yang sempurna. Karena sesungguhnya manusia itu memang tidak ada yang sempurna ya, dan untuk meraih kesempurnaan itu butuh proses yang panjang, dan tentunya juga butuh dukungan ya, baik dari pasangan, dari keluarga maupun dari anak-anak. Saya nambahin sedikit ya, selain ibu bahagia adalah bersedia hadir bersama anak dalam pengasuhan. Itu yang sering kita lupa. Siap belajar. Ya, Okay. jadi setiap diri, setiap saat itu siap belajar supaya kita bersama-sama memenuhi hal-hal yang memang kita inginkan, ya kan, dan mungkin juga dalam kita bisa menerima satu sama lain dalam keluarga itu dengan baik. Nah, gimana ibu-ibu? Sudah siap menjadi ibu yang bahagia? Sebenarnya caranya tidak sulit juga ya. Menerima diri sendiri, mensyukuri apa yang sudah ada, Hadir, dan kemudian hadir dalam setiap kesempatan bersama anak dan juga dengan pasangan. siap belajar. Siap belajar juga ya. Ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Yang penting kita menjalaninya dengan ikhlas dan dengan bahagia, dengan rasa syukur. Nah, baiklah, itulah acara Bincang Samara lagi pada hari ini. Terima kasih kepada Bunda Leni dan Mbak Retno. Sampai jumpa di acara Bincang Samara lagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.